Kaiser kembali mengingatkan pada para pemain Blue Lock yang ada di sana agar tak salah memilih seorang raja untuk dilayani dalam pertandingan berikutnya. Sontak kalimat itu pun membuat seluruh pemain yang ada di kamar ganti terhenyap memikirkan tentang langkah apa yang akan mereka lakukan ke depannya, termasuk Isagi dan Yukimiya yang sebelumnya sempat bersih tegang di sana. Sementara itu, terungkap fakta, ternyata alasan Yukimiya Keiyu begitu keras pada Isagi akibat dirinya masih belum bisa menerima tentang sistem Blue Lock TV yang seakan mengistimewakan Isagi Yoichi karena popularitasnya. Seperti yang diungkap dalam sebuah flashback, dulunya Yukimiya diceritakan juga mempunyai apa yang dialami Isagi saat ini, yakni sebuah kepopuleran berkat wajahnya yang rupawan. Tak hanya itu, dengan potensinya yang sangat luar biasa, banyak orang percaya Yukimiya akan mampu melampaui keinginannya sendiri, yakni menjadi seorang striker terbaik di seluruh dunia. Namun sayang di satu waktu tiba-tiba saja penglihatan Yukimiya malah menjadi kabur sehingga banyak mengganggu kesehariannya sebagai pesepak bola. Dari hasil pemeriksaan yang ia lakukan, ternyata Yukimiya mengalami sebuah kondisi penyempitan penglihatan serta akan muncul titik buta ketika Yukimiya sedang merasa kelelahan. Kelainan mata yang disebut dengan nama neuropati optik ini nampaknya sangat sulit dihentikan dan bisa saja menyebabkan sebuah kebutaan pada penderitanya. Dokter yang kebetulan menanganinya pun mengatakan bahwa dengan kondisi mata Yukimiya saat ini, nampaknya jalan untuk menjadi seorang pesepak bola profesional akan sangat sulit untuk dilakukan. Mendengar fakta yang begitu menyakitkan itu pun, lantas mulai membuat Yukimiya sendiri syok serta frustrasi seakan seluruh mimpinya saat ini telah direnggut dari dirinya. Sembari menangis terseduh-seduh, Yukimiya berkata mengapa harus dirinya yang menderita kelainan semacam ini sehingga akan memupus harapannya untuk bisa menjadi striker hebat. Namun untungnya sang dokter di sini yang melihat kesungguhan Yukimiya untuk meraih mimpinya menjadi seorang pesepak bola profesional, mulai bangkit dari tempat duduknya mencoba menenangkan sosok Yukimiya. Dengan kemampuan medis yang dimilikinya saat ini, sang dokter berkata akan membantu Yukimiya sebaik mungkin untuk memperlambat proses penyebaran penyakitnya itu. Dengan membatasi porsi latihan Yukimiya, sang dokter akan terus melakukan observasi guna mendukung Yukimiya mengejar impiannya menjadi sosok pemain profesional. Di sini mendengar secercah harapan dari orang di depannya itu pun, semangat serta tekad Yukimiya sendiri mulai kembali memuncak untuk terus berusaha keras mengejar mimpinya sampai saat ini. Walaupun sejatinya Yukimiya sangat sadar bahwa Isagi adalah sosok yang mampu meraih mimpi yang saat ini belum bisa ia raih sebagai pemain sepak bola. Namun hal itu justru mendorong Yukimiya untuk terus maju menantang kesulitan tersebut terlepas dari penyakit yang sedang dideritanya saat ini. Jadi sederhananya dari apa yang dialami Yukimiya selama ini, nampaknya ia sendiri sedang terburu-buru untuk bisa segera menjadi sosok pemain profesional sebelum kondisi matanya jadi semakin buruk. Kemudian singkat cerita setelah 10 hari berlalu, nampak Noel Noah telah berdiri di hadapan seluruh pemain Bastard Munchen untuk mengumumkan 11 orang yang akan dia pilih dalam starting line up ketika melawan tim Mind Shine City. Berdasarkan performa setiap pemain dalam pertandingan pertama serta nilai latihan yang telah dijalani para pemain selama 10 hari sebelumnya, Noah pun tanpa ragu langsung memanggil 11 pemain yang akan dipilihnya di sana. Dimulai dari posisi penyerang utama yang akan diisi oleh Michael Kaiser setelah sukses mendapatkan nilai rating kemampuan sekitar 97 poin. Di posisi selanjutnya sebagai second striker ada nama Kunigami Rensuke yang sukses mendapatkan rating kemampuan cukup tinggi di bawah Kaiser, yakni sekitar 90 poin.
Sementara untuk lini tengah sendiri masih terlihat sama seperti pertandingan sebelumnya ketika Bastard Munchen melawan tim FC Barca. Di mana lini tengah yang juga sangat penting untuk terus membuka celah guna menyusun sebuah serangan akan diisi 3 pemain, yakni Isagi Yoichi di posisi kiri, Benedict Grimm di posisi kanan, serta Alexis Nest di posisi tengah. Tak sampai di situ, berkat penampilan luar biasa Isagi ketika bertanding melawan tim Barca sebelumnya, nampak semua aspek kekuatannya pun juga ikut meningkat, dibuktikan melalui rating kemampuan Isagi yang cukup tinggi sebesar 82 poin saat ini. Hal itu pun seakan menggambarkan bahwa dalam 10 hari terakhir Isagi sendiri tak pernah sama sekali menyia-nyiakan waktunya untuk terus mengasah serta meningkatkan seluruh potensinya di lapangan. Dan menariknya lagi di momen tersebut, selain Isagi serta Kunigami yang telah memastikan masuk dalam starting line up, nampaknya akan ada 3 pemain lagi dari tim Blue Lock yang juga akan mengikuti jejak mereka. Ketiga pemain tersebut tak lain adalah Corona yang ditempatkan pada posisi bek kanan oleh Noel Noah. Di mana Noah mengatakan bahwa alasan dirinya memilih Corona karena ketika sesi latihan yang ia jalani, Corona mampu menunjukkan kelebihannya dalam berlari dan juga kemampuannya dalam mengontrol bola. Tak hanya itu, ia yang dinilai sebagai tipikal pemain pekerja keras nyatanya selalu bisa beradaptasi dengan gaya permainan Isagi Yoichi yang diharapkan akan menciptakan berbagai variasi serangan nantinya. Kemudian pemain selanjutnya ada nama Yukimiya Keiyu yang lantas Noah tempatkan untuk mengisi posisi sebagai bek kiri dalam tim Bastard Munchen. Dengan rating kemampuan rata-rata mencapai 82 poin, Noah berkata bahwa akan sangat mubazir untuk tak memainkan Yukimiya Keiyu yang ia nilai memiliki kemampuan cukup kompeten selama 10 hari masa latihan sebelumnya. Selanjutnya untuk yang terakhir ada nama Gagamaru yang malah ditempatkan sebagai seorang kiper oleh Noel Noah di sana. Dari data penilaian kemampuan fisik Gagamaru selama masa pelatihan, Noah berkata kemampuan Gagamaru sendiri dinilai akan sangat cocok untuk mengisi posisi sebagai seorang kiper. Noah menambahkan bahwa dalam tim Bastard Munchen saat ini, hanya Gagamaru lah yang memiliki nilai paling signifikan untuk menjadi seorang kiper dibandingkan beberapa pemain lainnya. Dan setelah pemilihan ke-11 pemain telah selesai dilakukan, Noah menyebut timnya dalam pertandingan melawan Mainshine City akan memainkan formasi 4-4-2 seperti yang saat ini sedang ditampilkan dalam layar monitor. Di mana formasi tersebut ternyata adalah sebuah eksperimen yang dilakukan Noah, mengingat dalam tim Bastard Munchen saat ini tercatat akan ada 2 filosofi berbeda yang diusung setiap pemainnya. Di mana filosofi pertama ada permainan efisien yang akan terus mengandalkan Kaiser sebagai target man sekaligus eksekutor guna mencetak gol. Di sisi lain ada filosofi dari tim Blue Lock yang selalu melahap permainan satu sama lain untuk menciptakan gol mereka sendiri di lapangan. Misalnya seperti gol yang diciptakan Kunigami melalui umpan silang Isagi Yoichi. Permainan semacam itu dalam prakteknya sendiri tak akan pernah sekalipun ada dalam kamus permainan tim Bastard Munchen sedari awal. Jadi intinya di sini maksud Noah memutuskan menyusun formasi 4-4-2 adalah untuk melihat evolusi seperti apa yang akan tercipta dengan adanya bentrokan 2 filosofi berbeda dalam sebuah tim ketika bertanding di lapangan. Sontak mendengar perkataan sang master striker, para pemain pun dengan sangat semangat mulai berjalan masuk ke dalam lapangan untuk menjalani pertandingan kedua serta memfokuskan diri guna bisa mengalahkan tim Mainshine City. Tak sampai di situ saja, dari pihak lawan pun terlihat baik Seishiro Nagi, Hyomachi Giri serta Mikage Reo yang nampak juga terpilih dalam starting line up sudah sangat siap untuk menjajal kekuatan dari tim Liga Jerman Bastard Munchen di dalam lapangan. Singkat cerita, akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun akan segera dimulai dari kaki para pemain Bastard Munchen. Tepat sesaat kick off dibunyikan di sana, Isagi pun nampak juga langsung bergerak melakukan pengamatan pada seluruh pemain di lapangan. Isagi yang selama 10 hari sebelumnya telah rutin melakukan simulasi tentang langkah apa yang akan ia mainkan guna menciptakan golnya sendiri, terlihat mulai terus mengawasi pergerakan Michael Kaiser di sana.
Isagi sadar dengan terus menganalisis, memahami, serta menggunakan seluruh permainan Kaiser yang merupakan versi sempurna dirinya. Maka hal itu akan membantu Isagi sendiri untuk bisa terus berevolusi, meningkatkan pola permainannya sendiri di lapangan. Benar saja ketika melihat Grim melakukan umpan pada Kaiser. Isagi yang sedari awal terus mengikuti pergerakan Kaiser nyatanya sukses memotong umpan tersebut guna merebut penguasaan bola dari sosok Kaiser. Namun sayangnya sesaat ketika Isagi akan mendarat menguasai bola, dengan sigap Mikage Ryo nampak telah berhasil membaca seluruh permainan Isagi dengan terus memarking dirinya di sana. Tak sampai di situ saja, bahkan ketika Isagi tetap ngotot ingin menguasai bola, Ryo yang notabene telah meningkatkan kemampuan tubuhnya nyatanya sukses mempertahankan bola ketika Isagi mencoba melakukan body charge padanya. Ryo yang saat ini telah sepenuhnya mendapatkan bola dari Isagi pun tanpa ragu langsung bergerak ke depan melewati beberapa pemain Bastard Munchen di sana. Dengan skill dribbling yang ia tiru dari Ito Shisae, bahkan Alexis Net pun yang dikenal memiliki kelincahan malah dibuat tak berdaya berhasil dikolongi oleh seorang Mikage Ryo. Tepat sesaat ketika Ryo telah sukses menusuk di sisi kanan luar kotak penalti, tanpa ragu ia pun langsung melakukan sebuah tendangan drop shot lengkung meniru tendangan tajam dari Ito Shirin. Namun sayang walaupun tendangan tersebut sangat mirip seperti apa yang dilakukan Ito Shirin, akurasi serta kekuatan tendangannya pun tak bisa menyamai milik Ito Shirin sehingga memudahkan Gagamaru untuk menepis bola menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Meski gagal untuk mencetak gol namun terbukti, permainan Mikage Ryo sendiri nampaknya telah sepenuhnya berubah daripada sebelum ia bergabung dalam tim Mind Shine City. Ia yang dulunya akan memprioritaskan diri untuk memberikan umpan pada Nagi, terlihat saat ini justru malah memanfaatkan Nagi sebagai umpan untuk mencetak golnya sendiri di sana. Permainan Mikage Ryo ini pun seakan menggambarkan penggabungan antara kemampuan Ito Shisae yang mampu bermain sebagai gelandang, serta kemampuan Ito Shirin yang mampu bermain sebagai seorang striker. Intinya saat ini, Mikage Ryo telah berhasil membuktikan kelayakannya sendiri sebagai pemain serba bisa dalam timnya Mind Shine City. Namun di sini selanjutnya nampak gelombang serangan dari tim Mind Shine City pun masih terus berlanjut seakan tak ingin memberikan waktu pada para pemain Bastard Munchen untuk memainkan tempo permainan. Walaupun bola hasil tendangan Ryo berhasil ditepis serta di-clears oleh pemain belakang menuju arah Kaiser yang sudah bergerak guna melakukan counter. Tanpa diduga dengan kecepatannya yang sangat luar biasa, Chigiri nyatanya sukses memotong bola di udara sebelum jatuh di kaki Kaiser. Saat ini Chigiri pun yang nampak telah menguasai bola di kakinya dengan kecepatan penuh langsung menerobos melalui sisi kiri lapangan melewati beberapa pemain bertahan lawan. Baik Ali yang kala itu bermain sebagai defense midfielder ataupun Corona yang mencoba melakukan sliding dibuat tak berdaya untuk membendung pergerakan Chigiri di sana. Sontak melihat semua itu di depan matanya, Isagi pun langsung berlari ke arah Chigiri untuk coba menghentikan aksi seluruhannya di dalam lapangan. Dari pengalaman bermain satu tim bersama Chigiri sebelumnya, Isagi pun diperlihatkan mulai melakukan sebuah pengamatan tentang langkah apa yang akan Chigiri ambil guna menerobos pertahanan tim Bastard Munchen. Isagi yang sangat yakin bahwa Chigiri sedang mencoba menciptakan ruang untuk memanfaatkan kaki kanan yang selalu menjadi kekuatan dominannya, nampak mulai berpikir bahwa Chigiri akan bergerak ke sisi dalam lapangan guna menemukan celah untuk melakukan sebuah tembakan. Terlihat Isagi pun mulai menunggu momen ketika Chigiri akan menggiring bola ke sisi kanan tepat menusuk di tengah lapangan. Namun sayang ketika Isagi telah yakin berhasil membaca langkah Chigiri itu pun, tanpa diduga Chigiri malah mengkeping bola bergerak ke sisi sebaliknya menerobos dari samping lapangan di sana. Walaupun saat ini Ali salah satu pemain Bastard Munchen telah kembali ke posisinya mencoba menghadang Chigiri untuk kedua kalinya dengan teknik menambah kecepatan secara tiba-tiba saat terdiam, Chigiri pun nyatanya sukses melewati beberapa pemain yang menghadang termasuk Isagi serta Kunigami yang datang di sana. Dengan jarak sekitar 19 meter di area gawang serta dalam sudut sekitar 44 derajat,
Chigiri pun sukses menemukan sebuah titik emas ataupun titik tendangan yang paling pas untuk mencetak golnya di sana. Melalui sebuah tendangan lengkung kaki kanan yang ia arahkan langsung tepat ke pojok kiri atas gawang tim Basat Munchen. Aliran bola yang meluncur deras pun nyatanya tak mampu dibendung oleh Gagamaru sehingga membuahkan gol pertama bagi tim Mainshine City. Sontak teknik serta tembakan yang diberi nama 44 Panther Snapshot itu pun ternyata sukses membawa bukti nyata terhadap perkembangan gaya permainan baru seorang Hyoma Chigiri. Di mana dalam sebuah flashback kita pun kemudian diperlihatkan bagaimana proses perkembangan Chigiri sampai bisa sehebat saat ini dalam mencetak gol bagi timnya. Hal ini bermula ketika Chris Priest menilai bahwa keputusan Ego Jinpachi untuk memainkan Chigiri di posisi sayap kanan sebelumnya adalah sebuah kesalahan besar. Chris menganggap bahwa dengan merubah serta memainkan Chigiri di posisi sebaliknya yakni sayap kiri, justru hal tersebut akan membuka lebar seluruh potensi yang dimiliki Chigiri saat ini. Chris mengatakan jika Chigiri ingin membuka jalan untuk menciptakan golnya sendiri dan tak hanya bergantung menjadi pengumpan di timnya, hal penting yang harus Chigiri lakukan yaitu adalah dengan menemukan sebuah golden zone atau sebuah tempat paling ideal guna bisa melakukan tembakan keras ke arah gawang. Di mana golden zone ini sendiri sejatinya ditemukan serta dipopulerkan oleh seorang legenda hidup sepak bola dunia asal Italia, yakni Del Piero. Chris menyebut bahwa dengan menemukan golden zone atau posisi tembak yang paling potensial bagi seorang striker, maka hal itu akan meningkatkan peluang Chigiri untuk mencetak gol sebesar 100% seperti apa yang telah dipraktekkan langsung oleh Del Piero. Bisa disimpulkan bahwa gaya permainan seperti ini dinilai sangat cocok bagi Chigiri yang dikenal memiliki kecepatan paling mematikan dalam tim Mainshine City saat ini.